Oke, kita lanjutkan lagi satu topik lagi ya yang akan kita bicarakan di perkuliahan fisika kuantum ini. Jadi kita akan bicarakan satu problem, satu masalah yang terbilang cukup terkenal ya, terbilang cukup sering dibicarakan orang ketika membahas tentang em, fisika kuantum. Sesuatu yang kita sebut sebagai masalah partikel dalam eh, kotak gitu ya, atau bahasa Inggrisnya infinite square well. Tapi ini salah satu cara penyebutan saja, ada masalah partikel dalam kotak satu dimensi atau sumur potensial dan yang lainnya. Jadi simpelnya kita dihadapkan pada suatu keadaan si partikel ini terperangkap dalam sumur atau kotak atau kotak satu dimensi seperti ini. Jadi ini bidang batas atau dinding ya, dinding yang menyekat atau memenjara si partikel yang dia hanya bisa berlalu lalang di sekitar si kotak ini tanpa bisa bebas menembus atau berpenetrasi keluar di si dinding ini. Jadi kalau kita ambil sistem koordinat ini X sama dengan 0, kemudian ini X sama dengan A, seperti itu. Nah, maka si potensial Vx ini kan tak hingga ya. Jadi makin atas makin besar nilai potensialnya sehingga ya dia terpenjara di sana. Jadi kalau kita punya Vx itu akan ada dua case atau dua pilihan. Pertama itu Vx sama dengan 0 ketika di antara 0 sampai A, kemudian potensialnya tak hingga itu di luar itu, di selain yang atas. Atau apa ya, otherwise ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi selain yang atas, artinya di sini, dan seterusnya itu memiliki nilai potensial yang tak hingga. Sehingga dia memang tidak bisa menembus, si partikel ini tidak bisa menembus si dinding yang disekat ini. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan semacam ini? Tentu kita akan membutuhkan persamaan Schrödinger yang kita mulai dengan sesuatu yang lebih simpel, time independent Schrödinger equation atau persamaan Schrödinger tak bergantung waktu gitu ya, PSTW, atau di bahasa Inggrisnya biasanya TC, time independent Schrödinger equation. Yang sering kita lihat bentuknya yaitu minus H bar kuadrat per 2M D2 psi dx kuadrat ditambah dengan Vx psi atau V psi saja cukup sama dengan E dikalikan dengan psi. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan atau mengekspresikan si bentuk ini sebagai minus H bar kuadrat per 2M D2 psi dx kuadrat. Tapi ini 0 gitu ya, karena kita bisa menerapkan syarat batas yang kita punya di sini gitu. Ini sama dengan 0 tambah 0 gitu ya, sama dengan ini E psi, seperti itu. Atau bisa kita ubah ini jadi D2 psi dx kuadrat, ini jadi pindah ruas istilahnya, jadi 2M dikalikan dengan E, ini ya, ini jadi ke sana, dibagi dengan minus H bar kuadrat masih ada di sana, ini psi, atau kita nyatakan ke bentuk yang lebih familiar, D2 psi dx kuadrat minus, atau tambah ya, karena ini minus, jadi tambah plus
2ME per H bar kuadrat psi sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang sangat familiar, terlebih kalau kita di sini aja nih. Terlebih kalau kita ingat lagi ungkapan bahwa E itu adalah P kuadrat dibagi dengan 2M, ini ekspresi yang sudah sering kita munculkan di bagian sebelumnya. P kuadratnya sama dengan 2M dikalikan dengan E, berhubung kata de Broglie itu P itu adalah H per lambda, atau teman-teman tahunya mungkin lambda sama dengan H per P sama aja ya, lambda. Kita tahu lambda sama dengan H dibagi dengan P, kita peroleh si P-nya itu adalah H dibagi dengan lambda. Dan karena lambda itu adalah 2pi dibagi dengan K, bilangan gelombang ya. Jadi kita akan dapatkan di sini P sama dengan H dibagi dengan 2pi dibagi dengan K di sini, tapi kita tuliskan K-nya ada di atas. Nah, H per 2pi ini yang kita sebut sebagai dengan H bar, sehingga di sini kita tuliskan, ini sebenarnya sudah ya, tapi nggak apa-apa lah, udah tanggung. Ini adalah H bar dikalikan dengan K. Jadi P si momentum itu adalah H bar dikalikan dengan K, sehingga kita bisa tuliskan di sini H bar kuadrat K kuadrat ini 2ME, atau kita nyatakan si K kuadratnya itu adalah 2ME per H bar kuadrat. Nah, lihat bentuk ini, kemudian lihat juga bentuk ini, itu sama, sehingga sekarang kita bisa nyatakan ini ke bentuk yang lebih simpel, D2 psi dx kuadrat ditambah dengan K kuadrat psi sama dengan 0, ini bentuk PDB orde 2 yang sangat familiar, yang telah dibicarakan entah itu di gelombang optik atau bahkan di Fismat ya, yang solusinya teman-teman sudah tahu bahwa solusi untuk persamaan diferensial ini berbentuk psi x, ini solusinya ya, solusi berbentuk psi x sama dengan A atau A aksen lah ya, A E pangkat IKX ditambah B atau B aksen E pangkat minus IKX. Nah, dengan K-nya itu adalah ini. X-nya itu yang tadi variabelnya. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya kita juga tahu ungkapan bahwa E, atau pakai warna yang lain ya biar nggak pusing. E pangkat I sesuatu, theta misalnya, I pangkat theta itu kita bisa nyatakan sebagai bentuk trigonometri cos theta tambah I sin theta. Ini di bilangan kompleks mungkin ya, teman-teman belajar bentuk yang seperti ini, sehingga efeknya apa? Ini kita bisa nyatakan sebagai psi x itu A sin kx ditambah dengan B cos kx. Nah, ini di Fismat 2 saya rasa sudah pernah juga ditunjukkan ketika kita berbicara tentang apa ya, persamaan diferensial. Nah, ini tidak sampai di sini saja, kita akan terapkan sekarang syarat batas yang ini. Ini syarat batas ya, keadaan yang di sini. Ini syarat batas nih ini. Nanti kita akan katakan ini sebagai daerah 1, ini mungkin daerah 2, ini daerah 3. Oh ya, di ini ya, di bahasan tentang Fisma 3 seingat saya ketika bicara tentang penerapan syarat batas di PDP, tapi oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, boundary condition-nya atau syarat batasnya, ini solusi umum ya, ini masih berbentuk solusi umum lah istilahnya. Nah, ketika kita terapkan syarat batas pada keadaan kita, bahwa kita tahu psi ketika x-nya itu sama dengan 0 di sini, di daerah yang
1 katakanlah seperti itu, ini, tidak ada partikel kuantum yang berada di sana karena tidak bisa menembus tadi sehingga kita katakan psi x, sama dengan 0 itu adalah sama dengan 0 di sini. Si psi-nya itu tidak ada. Maka kita katakan psi-nya sama dengan 0 di daerah yang tadi yang pertama. Nah, apa efeknya? Jadi kita bisa tuliskan sekarang, dari solusi yang ini, dari solusi yang, kuning ini ya. Jadi, psi x ya, kita katakan karena dia sama dengan 0 atau langsung saja di sini, A sin kx, x-nya dikalikan dengan 0 gitu, nggak apa-apa tulis dulu, tambah B cos K dikalikan dengan 0, itu sama dengan 0, yang otomatis ini hasilnya adalah 0. Karena sin 0 itu 0, cos 0 kali ke 0, cos 0 adalah 1. Nah, karena ini 0, ini 1, tapi ini harus sama dengan 0, maka efeknya apa? Efeknya si B-nya itu harus kita setting sama dengan 0. Karena penjumlahan suku pertama, yang ini, penjumlahan suku pertama dengan suku kedua itu harus sama dengan 0. Ini 1, ini otomatis kita harus paksa si B-nya sama dengan 0. Karena biar 0 nih yang ini, Kak. Karena kalau ini nggak 0, repot. Gitu. Jadi si B-nya kita harus paksa sama dengan 0 sehingga kita peroleh dari sini psi X-nya itu adalah A sin KX. Mengingat apa? Mengingat A sin KX plus B cos KX, tapi ini B-nya nanti sama dengan 0 di sini. Jadi masih, bukan masih, jadi lebih simpel yang kita peroleh sekarang karena ternyata tidak mengandung suku cos-nya. Nah, ini syarat batas yang pertama yang kita terapkan sudah membantu. Nah, mudah-mudahan masih ingat ketika dulu di persamaan diferensial parsial juga kita bicarakan hal yang semacam ini. Nah, syarat batas selanjutnya ketika si ininya, si X-nya itu di daerah yang bidang batas, yang kedua di sini nih. Di daerah yang 3 maksudnya, di antara bidang batas 2 dan 3. Psi X sama dengan A itu juga sama dengan 0 sehingga kita peroleh sekarang A sin tidak lagi ke sini tapi cukup ke sini saja, ke yang solusi yang lebih sederhana. Jadi A sin K dikalikan dengan A itu harus sama dengan 0, karena A-nya itu tidak mungkin 0, karena dia amplitude dari, konstanta ya kalau di sini. Konstanta dari si fungsi gelombangnya, maka, ini harus sama dengan 0, maka sesuatu yang tidak 0 dikalikan berapa hasilnya akan sama dengan 0, maka kita harus ngalah. Ininya, si sin K dikalikan dengan A-nya, itu harus sama dengan 0. Nah, nanti kita akan dapatkan bentuk, sin KA dengan menggunakan kaidah trigonometri, diperoleh KA-nya itu K dikalikan dengan A itu harus kelipatan dari, pi dengan N-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena sin yang 0 itu adalah sin 0, kemudian sin 0 pi ya, ini 0 kali pi, atau sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, dan seterusnya. Nah, jadi lebih mengerucut lagi solusi yang kita bisa peroleh nanti, tapi sebelum ke sana kita akan nyatakan juga sekarang si K kuadrat gitu ya, karena KA-nya sama dengan NP di sini, kita lanjutkan ke sana, sehingga kita peroleh K kuadrat, A kuadrat adalah N kuadrat, P kuadrat, mau disambungkan kemana ini? Mau disambungkan ke bentuk yang sebelumnya, nilai K kuadrat yang ini. Jadi dari sana kita peroleh K kuadrat itu adalah ini nih, 2mE per H kuadrat, sehingga kita nyatakan di sini K kuadrat itu adalah N kuadrat,
N kuadrat Pi kuadrat dibagi dengan A kuadrat, tapi berhubung K kuadrat itu adalah 2ME per H bar kuadrat, silahkan dicek lagi, 2ME per H bar kuadrat, betul ya? Ini sama dengan N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat, maka kita peroleh ungkapan untuk energi, ini adalah N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA kuadrat. Ini adalah bentuk yang lagi-lagi bentuk yang familiar ketika teman-teman berbicara di fisika modern gitu ya. Jadi yang dulu kita peroleh atau yang dulu teman-teman peroleh di fisika modern ini kita tahu sekarang asal-usulnya dari mana. Ini melambangkan suatu keadaan energi yang diskret. Maka ini boleh saja kita bubuhi di sini En. Nah, ini lebih 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 presisi lagi. Jadi En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA. Artinya apa? Artinya kalau kita balik lagi ke bentuk atas atau kita gambarkan ulang di sini. Jadi nggak apa-apa lah ya, ini bentuknya seperti ini. Si energinya itu tidak berada di sembarang titik di sini kalau ini sumbu energi gitu ya, tapi hanya ada nilai-nilai tertentu yang diizinkan untuk si partikel. Jadi energinya tuh di fisika statistik juga teman-teman sudah belajar bahwa energinya itu tidak kontinu dari 0 sampai tak hingga, tidak memiliki nilai berapapun, tapi dia diskret. Artinya ini E1, ini E2, ini E3, ini E4, ini E5, dan seterusnya. Gitu. Dengan S1-nya itu diperoleh ketika ini N-nya sama dengan 1. Berarti Pi kuadrat gitu ya. Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA. Ini N2-nya, E2-nya ketika N-nya 2. 2 kuadrat 4. Berarti ini 4 Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA kuadrat dan seterusnya. Gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai energi level atau aras-aras energi atau tingkat-tingkat energi dari si eh, partikel yang terperangkap dalam kotak tadi. Oke, ini silahkan dilengkapi ya ke atas atau dari sana juga teman-teman di fisika modern juga pernah mungkin tahu bahwa nanti En itu sama dengan N kuadrat kali S1 ini eh, produk sampingan saja. Nanti di sini juga bisa dikaitkan dengan momentumnya dan seterusnya. Oke. Nah, oke itu. Sekarang kalau kita bicarakan tentang prosedur normalisasi yang pernah kita bahas juga di bagian yang sebelumnya. Nah, dihemat ya ininya, cukuplah. Kalau kita terapkan kaidah atau prosedur normalisasi bagi si fungsi gelombang yang kita punya, ingat bahwa dengan kaidah atau apa prosedur normalisasi kita dihadapkan pada suatu syarat si integral dari minus tahingga sampai tahingga dari si fungsi gelombang yang kita punya modulusnya ya, modulus kuadrat dx ini harus sama dengan 1 atau biar terlihat sama teman-teman ini adalah minus tahingga sampai tahingga ini psi star ya konjugat kompleks dikalikan dengan si psi-nya dx ini harus sama dengan 1. Atau kita punya di sini karena fungsi gelombang yang kita punya adalah eksplisit sudah kita peroleh di bagian sebelumnya ini nih A sin kx gitu ya. Maka kita peroleh di sini A sin kx dikalikan dengan konjugat kompleksnya karena ini tidak tidak dinyatakan dalam bilangan kompleks maka ya flat aja seperti ini. A sin kx dx sama dengan 1 kecuali kalau ada i-nya ya. Jadi kalau
E pangkat IX gitu. Misal ini konjugat kompleksnya adalah E pangkat minus IX. Jadi si I-nya itu awalnya positif jadi negatif kalau ini psi, ini adalah psi star. Seperti itulah. Kalau ini tidak, karena ini dalam trigonometric function istilahnya. Oh iya, karena ini kita fokus ke partikel yang di kotak tak hingga seperti ini, di sumur ya, di sumur potensial yang tak hingga seperti ini, maka X-nya itu bukan dari tak hingga. Di sana ditulis bahwa si X-nya itu mulai dari 0 sampai A. Maka kita sesuaikan di sini X-nya itu dari 0 sampai A, ini A kuadrat ya. Boleh kita tuliskan seperti ini juga tidak masalah karena si A-nya kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi amannya masih pakai tanda mutlak A kuadrat atau kita simpan di luar. Oke, nantilah udah tanggung ya. Ini sin kuadrat KX DX sama dengan 1. Atau seperti janji kita sebelumnya, ini A kuadratnya simpan di luar, ini 0 sampai A, ini kita tinggal cari sin kuadrat KX DX. Nah, itu. Di video sebelumnya juga ini sudah kita peroleh hasilnya, tapi bukan kemarin ya, tadi hanya dibahas sekilas bahwa itu solusinya sudah kita ketahui gitu ya. Ya, kita coba uraikan sedikit di sini dengan kaidah trigonometri yang kita punya cos 2 theta itu adalah 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat theta. Silahkan dicek ya, 2 sin kuadrat theta. Nah, ini bentuk yang akan kita gunakan, atau lebih jelasnya ini sin kuadrat theta berarti adalah 1 dikurangi cos 2 theta per 2. Karena ini pindah ke kiri gitu ya, ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan, 2-nya dihilangkan jadi ini dibagi 2. Atau biar enakan ini setengah 1 dikurangi cos 2 theta. Nah, kayak gitu. Jadi bentuk yang lebih simple bisa kita peroleh sekarang sin kuadrat theta atau di sini sin kuadrat kx gitu ya, kita ubah ke bentuk yang integralnya lebih mudah kita selesaikan. Di sini A kuadrat masih ya, A kuadrat atau setengahnya kita langsung tarik ke depan. Setengah A kuadrat ini 0 sampai A, kita ubah ini jadi 1 dikurangi cos 2 kx. Nah, kayak gitu, dx. Ini seperti ini bentuk ininya, kurungnya ya, harus double atau pakai kurung siku. Oke. Dx ini yang tadi harus sama dengan 1. Ini setengah A masih. Ini integral dari dx sama integral dari cos 2x dx. Atau kita pisahkan bolehlah pelan-pelan ya. Ini 0 sampai A, 1 kali dx itu dx dikurangi dengan, tapi ini kurungnya jadi di luar. Dikurangi dengan integral 0 sampai A juga cos 2x dx. Cos 2kx dx. Ini harus sama dengan 1. Oke, ini kita langsung selesaikan. Simple, ini setengah A kuadrat dikalikan dengan ini integral dari dx itu x gitu. Terus masukkan batasnya atau tulis dulu boleh. Ini batasnya 0 sampai A seperti itu. Sungguh pelan-pelan sekali. Dikurangi dengan ini, hati-hati masih ada kurung. Oke, gitulah ya. Ini dikurangi dengan integral dari ini setengah gitu ya, ini setengah sin 2kx dievaluasi di 0 sampai A. Sama dengan
1. Oke, ini kurung siku yang lebih luas, yang lebih lebar. Nah, gitu. Ini mah tanda evaluasi ya, ini jangan kepanjangan mungkin itu ya, biar nggak disangka kurung siku. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, gitu. Seperdua K ya, ini karena variabelnya hanya X saja. Ini seperdua K, seperti itu. Seperdua K sin 2 Px dievaluasi di 0 sampai A. Atau kita masukin ininya, si K-nya tadi. Mana ya? Nah, ini. K ini NP per A. Atau bisa juga nanti mungkin ya. Ini kita masukkan saja dulu nilai-nilainya. Ini setengah, ini A kuadrat, ini X masukin A, X masukin 0 ini adalah A, dikurangi seperdua K, dikalikan dengan sin 2KA, dikurangi dengan sin 2K kali 0. Nah, itu udah pasti 0 gitu ya. Jadi ini sin 2KA, tapi ini harus bernilai 1 di sananya. Jadi kalau kita tuliskan di sini si K-nya tadi adalah NP per A gitu ya, NP A kali X, ini sekalipun dimasukkan atau kita boleh nggak apa-apa masukkan ini NPA gitu ya. Kan ini bakal coret sama ini. Yang ini udah 0, yang ini yang sin kali masukin nilai 0 yang ini udah 0, ini sama dengan 1. Ini juga 0. Sin NP itu tadi, sin NP kelipatan dari mana? Kelipatan dari NP itu nilai sinnya sama dengan 0, sehingga segini itu adalah nilainya sama dengan 0. Seperti itu, sehingga kita peroleh sekarang setengah dari A kuadrat kali A itu sama dengan 1. Ya balik lagi, nanti kita peroleh A-nya adalah akar 2 per A. Jadi ini kali silang ke sana 2, ini 2 per A, ini masih kuadrat, jadi akar 2 per A. Atau kalau di yang video selanjutnya, sebelumnya kemarin, bukan kemarin sih tadi, ini lebarnya L ya, si sumur ini. Ini kita masukkan A, jadi akar 2P per A. Sama saja tidak harus jadi pusing gitu ya. Jadi si psi X yang kita punya itu adalah akar 2 per A. Ini yang kita sebut sebagai konstanta normalisasi itu ya kalau di pertemuan yang sebelumnya. 2 per A sin Kx, atau si K-nya tadi sudah kita nyatakan ya. Sin N P per A, NPX per A. Tapi ini karena ada N-nya, di sini kita bubuhi juga N. Gitu. Ini solusi yang memenuhi sistem partikel yang kita tuliskan atau yang kita tinjau di sini, sehingga kita bisa nyatakan ini sebagai eigen function atau fungsi eigen. Eigen function solution biasanya, atau solusi dari fungsi eigen yang kita punya. Atau kalau mau lebih detail lagi, ini kan sebenarnya bisa kita nyatakan sebagai psi x, t yang tak bergantung waktu, yang bergantung waktu. Artinya di sini masih ada suku NV per A, ini X, suku yang waktunya I omega T, yang bisa langsung kita bubuhkan dalam solusi umum yang kita punya. Oke, ini memperjelas apa yang kita punya di bagian sebelumnya ketika kita membahas lah kok ujuk-ujuk gitu ya si fungsi si solusinya tuh berbentuk akar 2 per L kalau di pertemuan atau di video yang sebelumnya sin n plus x bla bla bla. Nah, ternyata jalur atau cara memahaminya dari
perhitungan seperti ini. Oke, ini melengkapi saja dari pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.